Halo teman-teman, salam kenal. Aku Nana, IRT introvert yang menghasilkan penghasilan tambahan dari menjual produk digital. Hari ini aku akan men-share kepada teman-teman rahasia hasilkan cuan dari produk digital. Panduan ini praktis banget, teman-teman bisa bangun bisnis ini online dari rumah aja tanpa perlu stok barang, tanpa ribet, tanpa harus packaging, dan sangat ramah pemula alias mama-mama friendly ya. Semua materi ini by aku, by Nana Trisna. Jadi apa yang aku sampaikan ini adalah strategi dengan hasil trial error dari yang aku sudah coba. Kalau misalnya teman-teman mau coba dan tiru cara aku untuk mendapatkan penghasilan dari produk digital, boleh banget tonton video ini dari awal sampai akhir. Aku akan jelaskan rahasia hasilkan cuan dari produk digital. Nah, produk digital itu sebetulnya apa sih? Produk digital itu produk yang bentuknya data. Produk digital itu tidak dapat dilihat tapi dapat di-download, diunduh, atau digunakan di perangkat gadget teman-teman ya. Produk digital juga jadi pilihan nomor satu buat pemula yang ingin dapetin penghasilan di luar pekerjaan utama mereka, atau buat IRT yang tidak punya penghasilan sama sekali. Bisnis ini juga jadi pilihan nomor satu buat teman-teman nih untuk memulai menjalankan bisnis produk digital ya. Dan apa sih produk digital itu sebetulnya, isinya seperti apa? Yang paling sering teman-teman dengar mungkin adalah e-book panduan. Panduan ini teman-teman bisa bikin misalnya berupa langkah-langkah cara tutorial, atau misalkan panduan praktis, cara memasak, atau cara teman-teman mengurus anak, semuanya itu dipandu gitu ya. Nanti teman-teman bikin sebuah panduan agar yang membelinya tuh bisa dipandu oleh teman-teman sendiri. Yang kedua, teman-teman juga bisa nih membuat desain template Canva, atau template keuangan, atau rumus Excel, atau planner harian, daily planner atau meal prep gitu, boleh banget ya. Yang panduan ini mudah dikerjain secara praktis supaya nanti orang lain tuh bisa meniru panduan teman-teman ya, atau meniru planner atau menggunakan planner yang kalian buat. Yang ketiga, mungkin sering-sering teman-teman dengar nih kayak produk digital tuh harus buka kelas, harus ada produk bimbingannya biar duitnya gede. Eits, jangan salah. Ada murid aku dapetin 100 juta lebih, bahkan sekarang kayaknya udah mungkin nyampe 200 juta. Aku nggak kepo-kepo sih, karena menjual worksheet anak atau produk anak tanpa bimbingan, tanpa buka kelas ya. Nah, kelas bimbingan kalau misalnya teman-teman punya skillnya, boleh banget direkam video pembelajarannya, panduannya, modulnya, serta nanti teman-teman bisa tambahin akses komunitas kayak yang aku sudah pernah buat ya. Aku juga punya komunitas belajar bareng, punya dibimbing juga sama aku langsung. Nah, itu juga bisa banget kalau teman-teman sudah ada skillnya ke sana ya. Nah, itu dari produk digitalnya. Terus produk fisik sama produk digital bedanya memang apa ya? Banyak yang pengen buka usaha, terus mereka mungkin mau jual kue, mau jual baju, jual tas. Sebelum teman-teman beneran buka usaha tersebut, boleh banding-bandingin dulu nih bedanya produk fisik sama produk digital ya. Produk fisik jelas teman-teman tuh harus punya sewa tempatnya ya, harus punya tempat, harus punya minimal kalau misalnya di rumah ya siapin ruang tamunya, atau yang pasti itu kan untuk stok barangnya. Dulu aku jualan juga, jualan produk fisik, jualan merchandise gitu ya, barang-barang drakor gitu. Nah, aku tetap tuh harus stok barang. Aku harus siapin satu ruangan untuk nyetok barangnya, karena kalau nggak berantakan banget but nanti kemana-mana gitu ya barangnya, atau tercecer kan nggak lucu gitu ya. Terus harus siap packagingnya, harus siap kirim-kirim paketnya ya. Itu juga yang harus teman-teman pikirin. Ada resiko kalau barang teman-teman rusak ya, atau misalnya jual makanannya tuh basi gitu, atau misalnya nyetoknya kebanyakan, berarti itu basi, ada resikonya. Margin keuntungannya juga kecil. Kata siapa jualan makanan bisa sampai 50%? Enggak tuh, faktanya suami aku jualan frozen food untungnya nggak nyampe 50%, dan capeknya lumayan banget gitu ya. Itu dari produk fisik. Nah, sekarang bedanya kalau produk digital itu teman-teman bikinnya satu kali, tapi bisa dijual berkali-kali dan berlaku selamanya.
Pengirimannya juga otomatis. Jadi kalau beli produk digital biasanya nanti akan memasukkan alamat email dan nanti produknya tuh akan dikirim ke email atau di WhatsApp. Misalnya beli produk aku biasanya nanti masuk datanya di WhatsApp teman-teman juga dari WA-nya link ID gitu ya. Terus tanpa stok, tanpa biaya ongkos kirim. Karena apa? Karena semuanya dikirimnya by email. Jadi nggak perlu teman-teman packing barang, nggak perlu ngestok dan nggak perlu kirim-kirim dan kena ongkos kirim. Yang terakhir, margin keuntungannya sangat besar sampai dengan 100%. Terus kalau misalnya potensi 100%, berarti ini adalah keuntungan utuh yang nggak perlu dipotong-potong lagi biaya operasional, nggak perlu bayar karyawan, nggak perlu sewa toko, ataupun biaya-biaya gudang, simpen-simpen stok barang itu nggak perlu. Jadi setiap rupiah yang teman-teman hasilin dari produk digital itu adalah milik kamu dan akan masuk utuh ke kantong kamu sendiri ya. Jadi beda produk fisik sama produk digital jelas banget ya, potensinya sampai 100% untuk penjualan produk digital. Terus untuk jualan bagi pemula, cara mulainya gimana? Yang pertama teman-teman harus tentuin dulu nih masalah calon pembelinya kalian apa, atau kira-kira kalian ini skill dan pengalaman atau hobinya tuh di bidang apa. Misalnya seneng ngedesain, berarti teman-teman bisa bikin custom ilustrasi atau desain logo, atau bikin tutorial bagaimana cara menggambar, atau kayak misalkan teman-teman seneng masak, bisa bikin ebook atau planner untuk memasak gitu ya, atau meal prep atau resep 30 hari budget masak di bawah 50.000, itu bisa banget ya. Temuin masalah dari calon pembelinya kalian. Yang kedua, bikin solusi sederhana, rangkum itu semua dalam bentuk ebook, template Canva atau panduan-panduan praktis. Baru terakhir adalah promosi yang paling sederhana itu dengan share ke media sosial yang teman-teman punya. Untuk saat ini aku promosinya lewat dengan Instagram, TikTok, dan YouTube ya, untuk menarik calon pembeli secara gratis ya promosinya. Jadi nggak perlu pakai promosi yang berbayar atau IG Ads atau Meta Ads. Dan estimasi income bulanannya seperti apa? Ini aku kasih contoh analogi kalau misalnya menjual seharga 150.000 per produk. Pastikan isi produknya ini kalau 150.000 berarti nggak boleh yang abal-abal ya. Harus sesuai nih dengan skill, pengalaman atau hobi yang teman-teman punya. Kalau misalnya terjual 10 aja per bulan, teman-teman bisa nyampe ke 1,5 juta ya. Kalau misalnya 30 per bulan, teman-teman dapat kurang lebih setara gaji UMR nih 4,5 juta. Kalau 60 sales per bulan dapat 9 juta. Begitu juga kalau 100 sales bisa dapat 15 juta. Ini sangat mungkin dan masuk akal banget. Kalau misalnya teman-teman jual harganya 50.000 per produk, otomatis kalau produknya kita jual lebih murah, biasanya penjualannya juga bisa lebih mudah, betul. Jadi kalau 50.000 per bulan, 50.000 per produk, teman-teman misalnya sehari bisa jual 3, sebulan dikaliin aja berapa, baru nanti dikaliin salesnya ya. Kalau ini kan analoginya kalau misalnya 150.000 terjual 10 per bulan. Kalau 50.000 mungkin bisa terjualnya 30 produk per bulan ya. Dan bukti dari sistem yang terarah hasilnya seperti ini ya. Ini penghasilan bulanan aku kurang lebih tuh di angka segini ya. Ini untuk saldo-saldo yang biasanya belum aku tarik ya, earning yang warna biru ini. Nah, ini buktinya real, pendapatan yang bisa dihasilkan dari konsisten aku menjual produk digital secara sederhana. Nggak perlu sistem yang ribet, nggak perlu ilmu yang luar biasa, tapi dengan pelan-pelan belajar, dicicil, pasti nanti ada hasilnya ya. Teman-teman juga bisa meraih hasil yang serupa asal ngikutin langkah-langkah yang udah terbukti nyata. Langkah-langkah yang aku share ini udah terbukti dan udah aku pakai sendiri. Jadi benar-benar strategi yang aku pakai, aku share ke teman-teman secara gratis. Tapi teman-teman ini ada teori doang, teman-teman harus praktekin sendiri, oke? Dan kenapa sih kalau pemula tuh suka gagal? Ini yang banyak banget ditanya. Mungkin yang pertama, teman-teman tuh bingung nentuin produknya. Produk yang teman-teman jual tuh mungkin asal-asalan, asal beli produk orang lain terus dijual lagi, atau bikin templatenya bikinnya asal-asalan ya, atau teman-teman sama sekali nggak ngerti mau jualnya produknya apa nih gitu. Sehingga kalau misalnya kalian sendiri juga nggak ngerti isi produknya apa, bakal susah juga untuk mempromosikannya gitu ya. Yang kedua, gagal bikin penawarannya alias nggak bisa promosinya, nggak paham nih cara merangkai kata-katanya, copywritingnya, cara ceritanya gitu ya, mengemas dalam cerita untuk promosinya
tuh nggak ngerti, sehingga tidak bisa memikat atau mengambil hati si calon pembeli gitu ya, sehingga tidak bisa membangun trustnya kepada pembelinya gitu. Atau bingung nih datengin pembelinya, nggak tahu strateginya, promosinya gimana, bayar iklan Boost Ads, bayar Meta Ads, tapi ternyata hasilnya boncos gitu, cuman viewersnya doang gede, penjualannya nggak ada. Pernah nggak yang ngalamin kayak gitu ya? Dulu di awal-awal aku kayak gitu, bayar 200.000 untuk 6 hari, ternyata kok nggak ada hasilnya. Sampai itu aku stop, nggak pernah iklan lagi, aku pakai dengan cara bercerita. Nah yang terakhir, teman-teman mungkin belajar sendirian, bukain YouTube sana sini, buka sana sini, terus liatin banyak konten, tapi akhirnya ujung-ujungnya mentok karena kendala gitu ya, kayak waktunya nggak ada, lagi belajar tiba-tiba harus kerja, harus berangkat kerja, lagi belajar tiba-tiba anak minta tidur, akhirnya belajarnya ketunda, terus tiba-tiba nemenin anak bobo ketiduran juga gitu. Jadi belajar sendiri, nggak ada yang bimbing, ini yang bikin teman-teman tuh mentok. Akhirnya kalau udah mentok, akhirnya nggak dijalanin, setelah nggak dijalanin akhirnya kelewatan peluangnya gitu ya. Itu yang bikin teman-teman biasanya jadi gagal. Nah solusi yang masih bingung, yang masih belum bisa untuk belajar sendiri, teman-teman berarti yang pertama butuh mentoring one on one, mentoring di grup ya. Teman-teman bisa tuh coba cek peluang-peluang orang-orang mana nih yang udah men-share peluang ini, dan cobain kepoin satu-satu, kira-kira mentor mana atau pembimbing mana yang paling cocok sama kalian gitu ya. Pendampingan intensif yang secara langsung tuh bisa kalian tanya jawab dengan bebas ya. Kalau ada kendala kamu bisa langsung tanya ke orang tersebut. Atau yang kedua, teman-teman mungkin bisa nih dengan berjualan yang aksesnya tuh langsung jual putus gitu ya, lisensi yang produk yang bisa dijual kembali atau reseller namanya. Nah yang ketiga, teman-teman bisa join grup komunitas tuh biasanya ada grup gratis yang share tentang pengalaman si mentornya secara gratis ya. Atau misalnya teman-teman bisa juga ikutan live TikTok atau live Zoom gitu yang ngadainnya biasanya secara gratis atau berbayar. Teman-teman ikutlah sesekali supaya belajar cara awalnya dulu. Dari situ baru teman-teman bisa praktek dan mandiri kembangin semua yang sudah kalian pelajarin. Bedanya apa sih belajar otodidak sama yang ada bimbingan atau belajar sama orang yang sudah berpengalaman? Kalau belajar sendiri ya, waktu pencapaiannya pasti lebih lama, 3-6 bulan, karena teman-teman harus banyak coba-coba, banyak trial error ya. Terus bimbingan private tuh bedanya apa? Biasanya kalau di bimbing private itu 1-2 minggu aja udah bisa langsung jualan produknya ya. Apalagi kalau misalnya sama aku, biasanya kalau intensif setiap hari chatting aku itu 1 minggu juga udah langsung bisa jualan produknya ya. Yang kedua, ada resiko gagal. Belajar sendiri itu resiko gagalnya sangat tinggi karena semuanya kan serba sendiri. Jadi merasa kayak aduh di sini mentok, aduh di sini susah, aduh di sini nggak bisa, bingung, akhirnya patah semangat, akhirnya selesai, nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau bimbingan itu sangat rendah resiko gagalnya karena ada panduannya. Teman-teman bisa nontonin tutorialnya, cara-caranya, step by stepnya, itu semuanya ada panduannya. Terus kalau aset dan template, biasanya kalau sendiri itu semuanya harus bikin sendiri mulai dari nol. Tapi kalau misalnya program bimbingan private ya, apalagi kalau sama aku nih, teman-teman tinggal pakai, udah aku siapin juga produk-produk yang bisa dijual kembali. Jadi cuman editing sederhana, teman-teman siap jualan. Yang terakhir, tempat bertanya. Kalau belajar sendiri, teman-teman bingung ya nyari jawaban, nanya di Google nggak bisa, nanya di YouTube kadang-kadang nggak dibales gitu ya komen-komennya. Tapi kalau misalnya punya bimbingan private, ada bimbingan private, teman-teman bisa langsung tanya sama pembimbingnya kapan aja gitu ya. Bedanya seperti ini. Terus buat teman-teman nih yang mau belajar private bimbingan sama aku, boleh banget. Produk bimbingan aku tuh ada yang covernya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau, bisa pakai voucher kodenya NANINUNENO. Dapat 4 produk yang bisa dijual kembali, ada video tutorial lengkap, pengalaman konten aku selama 10 tahun, pengalaman aku jalanin bisnis produk digital selama 2,5 tahun, dibantu analisa juga, dibantu ide topiknya ya. Ada bedah akun juga, dan CA bisa WA chat sama
sama aku tanpa batas waktu. Harganya tuh 699.000, cuman aku diskon jadi 349. Tapi kalau teman-teman pakai kode voucher NANINUNENO, harga 349-nya tuh nanti akan dipotong lagi. Teman bisa cek ke kolom deskripsi, udah aku sematin linknya. Nanti klik aja buy now, terus tinggal masukin vouchernya di sini. Masukin vouchernya di sini NANINUNENO ya. Nah, teman-teman bisa dapat lagi potongan 20.000. Jadi harganya cuma 329.000 aja ya. Ini super murah ya, dibanding kalau misalnya teman-teman tuh harus belajar semua sendiri, karena teman-teman bukan cuman beli bimbingan, tapi beli pengalaman konten aku, beli pengalaman jalanin bisnis produk digital selama 2 tahun, dan udah lengkap banget, nggak perlu beli analisa terpisah lagi dan bisa langsung mulai ya. Aku bantunya step by step banget di bimbingan private di WA Chat sama aku ya. Dapat produknya juga udah lengkap, udah dapat ebook juga yang bisa dijual kembali ya. Kalau misalnya teman-teman boleh nanti langsung cek deskripsi aku ya, tertarik. Nah, siapa yang siap mulai sekarang ya, aku cuma pesen jangan buang-buang waktu untuk belajar sendiri berbulan-bulan. Banyak banget yang DM aku bilang katanya nyesel nggak ikutan private bimbingan sama aku, padahal udah dari setahun yang lalu, bahkan 2 tahun yang lalu ngelihat konten aku belajar produk digital, terus share tentang pengalaman aku produk digital, tapi nggak pernah sayang gitu ngeluarin duitnya buat private bimbingan sama aku. Tapi nyeselnya tuh baru bertahun-tahun kemudian, kayak ada yang 2 tahun lalu sebenarnya udah ngelihat, atau setahun yang lalu udah lihat, tapi ternyata baru ikutnya sekarang. Tapi tenang, nggak ada kata terlambat ya teman-teman, mendingan terlambat daripada enggak sama sekali, betul. Jadi dapetin pendampingan langsung sama aku, mulai bangun aset produk digital teman-teman sekarang, karena kesempatan itu nggak datang 2 kali, dan keberuntungan itu hanya akan datang kepada orang-orang yang siap dan mau membuka dirinya. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.